Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosa TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita lanjutkan pembahasan Kitab Minhajul Muslim di bab yang keempat tentang ibadah, dan kita masih bahas tentang pembahasan darah-darah yang keluar dari kemaluan wanita, dan kita masih membahas tentang haid, yaitu darah kebiasaan, darah yang keluar dari kemaluan wanita dengan warna kehitaman dan pekat serta memiliki aroma yang tidak sedap, dan ini keluar di waktu-waktu kebiasaan, ya, baik itu waktu kedatangan, demikian pula durasinya, demikian. Dan itu ya keluar ya dari rahim wanita. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sudah kita sebutkan juga pada pertemuan yang lalu bahwasanya haid ini bila muncul maka memiliki waktu yang biasa, ya. Jadi ada waktu yang khusus, ya, kedatangannya, dan ada ciri khususnya, ya. Dari sisi contohnya zat darah haidnya, dari darah haidnya itu, zat darah haidnya itu, maka dari sisi warnanya yang kehitaman, kemudian kepekatannya, demikian pula aromanya, ya, demikian pula dari sisi waktunya, demikian. Waktunya tadi sudah kita sebutkan, waktu kedatangannya, demikian pula durasinya. Itu pada umumnya adalah teratur demikian, dan itu darah yang biasa. Baik, ya, itu kedatangan darah haid. Demikian pula ya terhentinya darah haid ini ditandai dengan salah satu dari dua hal yang ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, yaitu yang pertama adalah kering, ya, yaitu tidak ada cairan apapun yang keluar dari vagina wanita, ya, tatkala wanita tersebut memasukkan kain katun yang lembut berwarna putih ke dalam vaginanya lalu tidak mendapatkan apapun. Nah, ini disebut dengan jafaf atau jufuf, ya, itu kering. Kemudian bila ada tanda ini, maka ketahui wanita tersebut telah mengalami suci. Tanda yang kedua, tanda yang kedua, ya, yaitu
warna atau cairan yang berwarna bening atau keputihan, warna bening atau putih demikian yang keluar dari rahim. Nah, ini bisa dilihat juga dengan memasukkan kain katun yang halus berwarna putih ke dalam vagina, lalu keluarlah cairan bening atau putih ini. Bila cairan ini muncul, maka ketahuilah ini tanda suci demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila didapatkan salah satu dari tanda suci ini pada wanita ya, setelah dia mengalami haid ataupun nifas, nanti akan kita bahas juga ya, maka ketahuilah dia telah suci demikian. Dan apabila setelah suci ini muncul warna-warna keruh ya, atau warna kekuningan atau kemerahan ya, maka hal ini tidaklah dianggap demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Beberapa catatan berikut ini yang akan kita sampaikan. Yang pertama, apabila seorang wanita dia melihat tanda suci pada dirinya ya, dengan salah satu tanda yang sudah kita sebutkan, namun dia tidak mendapatkan air untuk mandi, maka atau dia tidak bisa menggunakan air ya, karena khawatir contohnya karena ada sakit yang dideritanya atau kekhawatiran celaka karena menggunakan air tersebut, maka dibolehkan bagi dirinya untuk bertayamum dan suaminya boleh menggaulinya demikian ya. Ini pendapat yang dinyatakan oleh ya kebanyakan dari para ulama. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian catatan kedua, apabila wanita mengalami keluarnya darah lebih dari waktu kebiasaannya, maka apa yang mesti dilakukan? Contohnya adalah seseorang wanita yang mengalami haid itu selama 6 hari ya, 6 hari di setiap bulannya. Namun di satu bulan itu terdapat ya hal yang berbeda, yaitu di hari ke-7, di hari ke-8 atau hari ke-9 seterusnya masih keluar darah. Apa yang dia lakukan? Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kondisi wanita seperti ini ya tidaklah terlepas dari dua hal. Yang pertama adalah wanita tersebut adalah wanita yang mampu untuk membedakan warna darah ya, warna darah tersebut. Apakah membedakan darah itu tersebut ya? Apakah itu darah haid ataukah darah bukan haid demikian ya? Karena darah haid itu karena darah itu cuma 3, jadi darah-darah yang keluar dari kemaluan wanita itu cuma 3 saja. Ada darah haid, darah nifas, kemudian darah istihadah. Nah, dia bisa membedakan hal ini. Nah, kalau wanita seperti ini insya Allah ta'ala mudah baginya ya. Dia cukup melihat kepada darah tersebut ya, dari sisi warnanya, dari sisi kepekatannya, dari sisi aromanya, dari sisi tabiatnya demikian. Nah, apabila ternyata dia memiliki ciri-ciri yang kuat ya, yaitu darah tersebut memiliki ciri-ciri kuat ya, mirip dengan darah haid, maka dihukumi dia adalah haid demikian ya. Jadi di hari ke-7, ke hari 8, ke hari 9 ternyata darahnya masih ya, masih seperti darah haid, bahkan ini mungkin lebih kental ya, lebih banyak seperti itu. Maka ketika itu haram baginya untuk melakukan sholat, puasa, hubungan badan demikian sebagaimana sebelumnya ya. Karena ketahui bahwasanya darah haid itu tidak memiliki batasan tertentu ya, tidak memiliki batasan tertentu ya. Sehingga sangat potensi wanita itu mengalami haid itu berlebih dari kebiasaannya. Bisa jadi karena mungkin ya wanita tersebut mengalami tekanan ya, dia tertekan ya, banyak pikiran dan seterusnya barangkali, sehingga ini merubah siklus haidnya demikian.
Nah, apabila wanita tersebut dia mendapati darah yang keluar tersebut itu bukan darah haid, ya, dari sisi aromanya seperti tidaklah beraroma dengan aroma darah haid, bahkan ini darah aroma anyir begitu ya, bahkan warnanya juga warna segar, ya, maka kalaulah keluar darah tersebut, maka bisa diprediksi bahwasanya itu bukan darah haid, itu adalah darah istihadah, karena dia tidak dalam kondisi melahirkan, demikian ya. Maka ketika itu wajib baginya untuk mandi dan melakukan sholat. Kalau tiba waktu berpuasa maka dia berpuasa, demikian ya. Dan suaminya boleh untuk menggaulinya, namun ini tentunya harus dibicarakan, ya, didiskusikan antara keduanya. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Kemudian kondisi yang kedua, tadi kondisi pertama, yaitu kondisi pertama di mana wanita tersebut bisa membedakan, ya, antara darah-darah yang ada pada wanita tersebut, ya. Nah, kondisi yang kedua adalah kondisi di mana wanita tersebut tidak bisa membedakan antara darah-darah yang ada, ya. Tidak tahu itu darah haid kah, atau darah nifas kah, atau darah istihadah kah, ya. Dan ini dialami atau terjadi pada sebagian wanita. Mungkin barangkali adalah gadis-gadis muda, ya, yang baru saja mengalami haid, ya, sehingga tidak mengetahui dan tidak bisa membedakan antara satu darah dengan darah yang lainnya, demikian ya. Maka yang seperti ini di hari yang ke-7, hari yang ke-8, hari yang ke-9, ya, maka dia dihukumi, ya, maka dia dihukumi seperti wanita yang haid pula, ya, dia dihukumi seperti wanita yang haid pula, demikian ya. Jadi dianggap bahwasanya di hari yang ke-7, hari yang ke-8, hari yang seterusnya itu ketika keluar darah, maka dia dianggap, ya, masih dalam kondisi haid, ya. Lebih-lebih barangkali dia belum punya kebiasaan karena baru-baru haid, ya. Mungkin ini haid yang kedua atau haid yang ketiga, ya, haid yang keempatnya, demikian, nah, seperti itu. Nah, ini belum memiliki kebiasaan yang tertentu, bisa jadi, ya. Ya, cuma ini berbeda dengan haid sebelumnya, demikian, ya. Maka darah yang keluar tersebut, ya, itu bisa dihukumi seperti darah haid, demikian ya, sehingga dia tidak boleh sholat, tidak boleh berpuasa, dan kalau dia punya suami, suaminya belum bisa menggaulinya, demikian, sampai dia suci, ya, demikian. Kecuali apabila dia bertanya kepada orang di sekitarnya, ya, orang di sekitarnya tentang darah yang keluar dan dia menunjukkan darah itu. Seperti contoh, wanita yang mengalami seperti ini, ya, ditanyakan kepada mungkin suaminya mengetahuinya, ya, suaminya mampu untuk membedakan darah-darah tersebut karena mungkin dia punya pengalaman. Atau contohnya dia bertanya kepada wanita tersebut, bertanya kepada orang tuanya atau saudari perempuannya dengan cara menunjukkan darah tersebut, ya. Nah, ternyata setelah diidentifikasi darahnya itu mirip dengan darah haid, ya, maka dia dihukumi maka sama seperti wanita yang haid ketika itu, demikian ya. Nah, kalau orang yang punya pengalaman tersebut memberikan penjelasan bahwasanya darah di hari ke-7 atau hari ke-8, hari ke-9 dan seterusnya itu bukan darah haid tapi darah biasa, maka ketika itu dia dihukumi seperti wanita istihadah, yaitu berarti dia seperti wanita suci, boleh
boleh bagi suaminya untuk menggaulinya, tentunya harus dibicarakan. Kemudian wajib baginya untuk sholat dan berpuasa. Nah, ketika itu ya dia dihukumi seperti wanita istihadah, demikian ya. Jadi ketika wanita tersebut tidak bisa membedakan darah-darah haid tersebut, maka bisa dilakukan dengan bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu bila kamu tidak tahu, demikian ya, seperti itu. Surah Al-Anbiya ayat 7. Nah, kalau tidak bisa juga orang lain membedakannya, maka nah ini yang tadi kita katakan, yaitu wanita tersebut ya menghukumi darah yang keluar ya di hari ke-8 atau ke-7, ke-8, ke-9 atau yang ke-10, itu dianggap seperti darah haid pula, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila ini kasus berikutnya, catatan berikutnya, apabila darah yang keluar tersebut ya itu terputus-putus ya, masih di hari-hari kebiasaan dari haidnya. Seperti contohnya dia mengalami haid itu 6 hari. Namun ketika di hari pertama dia haid ya, di bulan berikutnya atau di 1 bulan, 2 hari dia mengalami haid, kemudian terputus di hari ketiga, kemudian datang lagi di hari keempat, begitu seterusnya ya. Maka pendapat yang benar adalah darah yang terputus tersebut di hari-hari haidnya yang diketahuinya itu dianggap haid pula ya. Jadi terputusnya darah di hari-hari haid itunya tidak dianggap ya, tidak dianggap suci, demikian. Kita ulangi ya, terputusnya darah haid tersebut di hari-hari haidnya. Tadi kita katakan contoh ya, dia biasa haidnya itu datang di waktu tertentu, seperti kalau dia menghitung contohnya di setiap bulan Qamariyah Hijriyah ya, itu hadirnya di tanggal 5, kita katakan seperti itu, 5 ya, dari bulan-bulan Hijriyah tersebut ya, dan durasinya biasa sekitar 6 hari, demikian ya. Maka bila terputus di hari yang kedua, contohnya di 1 bulan atau bulan berikutnya, itu dia mengalami haid, wanita ini mengalami haid 2 hari, lalu terputus di hari ketiga ya, di hari ketiga itu terputus dalam kondisi tidak ada darah yang keluar, demikian ya. Nah, sementara itu baru 2 hari dan ada 6 hari yang biasa dialami untuk mengalami haid tersebut ya, maka terhentinya darah tersebut tidak dianggap suci ya, dia masih lanjut dihitung sebagai haid, demikian ya. Nah, seperti itu. Jadi terputus itu bisa jadi memang sih ya tidak keluar, seperti kering gitu, di 1 hari kering, demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, yang menjadi standar bersihnya wanita yang mengalami haid ataupun nifas itu adalah cairan bening yang keluar ya dari rahim wanita tersebut ya, yang ini dikenali oleh wanita yang biasa mengalaminya, demikian ya. Baik ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Biasanya tanda suci berupa cairan bening ini tidaklah keluar kecuali memang benar-benar suci. Jadi kalau tanda pertama yaitu kering, terkadang ini bisa jadi adalah mengecohkan, bisa jadi mengecohkan memang ya. Nah, jadi kalau tanda kering ini belum tentu dia suci dengan suci yang sebenarnya ya, karena bisa jadi memang terputus di masa-masa haid ya, seperti tadi kita kasih contoh di hari kedua haid gitu, di hari ketiga terputus kering
ya demikian. Bahkan 1 harian, ya hari ketiga itu 1 harian, ya katakanlah demikian, ya maka itu tidak dianggap. Mengapa? Karena baru 2 hari, biasanya adalah 6 hari demikian. Atau di hari keempat itu terputus, di hari kelima kering, di hari keenam malah keluar demikian, ya. Maka yang seperti ini tidak dianggap demikian. Jadi kalau ada seseorang, ya seorang wanita di masa haid yang dia memiliki kebiasaan katakanlah dengan bilangan tertentu 6 ataukah 7 ataukah 8, biasanya seperti itu. Maka kalau terputus, ya sebelum sempurnanya hari tersebut, sebaiknya dia menunggu, ya. Yang bisa jadi adalah di hari berikutnya setelah terputus itu akan keluar lagi demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan satu kasus, ya terkait dengan haidnya wanita hamil. Apakah memang ada wanita hamil itu mengalami haid? Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ya. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwasanya wanita hamil itu tidak mengalami haid, ya. Mereka mendasarkan pendapatnya ini, ya pendapat mereka ini dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tuta hamilun hatta tada wala ghairu hamilin hatta tahidu haidatan. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ahmad dengan derajat hasan, ya hasan li ghairihi. Disebutkan dalam hadis ini, ya tidak boleh wanita hamil itu digauli, ya sampai dia melahirkan, dan tidak juga wanita yang tidak hamil, ya sampai dia mengalami haid sekali haid, ya. Wanita hamil maksudnya wanita yang hamil dari yang lain, dari laki-laki yang lain, maka jangan digauli demikian, ya. Dan demikian pula wanita yang tidak hamil tapi dia dalam masa iddah, ya maka ditunggu, ya dengan sekali haid demikian. Ini seperti pendapat yang mengatakan bahwasanya untuk wanita yang dia menggugat cerai suaminya, maka dia menunggu masa iddah dengan sekali haid demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka berdalilkan dengan hadis ini dengan mengatakan inna istibra al amati u'tubira bil mahidi litahaqquqi bara'atir rahimi falau kanatil hamilu tahidu lam tatimmal bara'atu bil haidi. Sesungguhnya budak wanita itu, ya dia mengosongkan rahimnya itu dianggap adalah dengan sekali haid, ya untuk mengetahui kepastian, ya kosong rahimnya itu. Andaikan wanita yang hamil itu mengalami haid, maka tidaklah sempurna, ya kosongnya rahim itu dengan haid demikian. Nah seperti itu. Jadi berdalilkan dengan model seperti ini untuk dalil tersebut, ya. Sementara ada pendapat yang lain seperti Imam Asy-Syafi'i yang berpendapat bahwasanya wanita yang hamil itu bisa jadi mengalami haid, ya. Bisa jadi mengalami haid. Jadi maka kita katakan, ya pada umumnya memang wanita yang hamil itu tidak haid. Ya, ini pada umumnya. Jadi mayoritas para ulama sesungguhnya berpendapat dengan pendapat keumuman demikian, ya.
Adapun terkadang didapatkan wanita yang hamil itu mengalami haid, tapi ini jarang-jarang demikian. Ini jarang-jarang. Nah, kalau seandainya wanita yang hamil tersebut mengeluarkan darah dari kemaluannya dan didapatkan ciri-ciri darah tersebut mirip dengan darah haid, maka dihukumi dia adalah haid. Maka ketika itu tidak boleh baginya untuk sholat, puasa, dan suaminya tidak boleh menggaulinya, demikian ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan dulu untuk penyampaian materi ya. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Baik, kita buka sesi soal jawab. Ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Ada pertanyaan, Ustadz, pertanyaan tentang saf tarawih santri, akhwat, dan ikhwan di sebuah sekolah. Bagaimana jika saf wanita itu berada di lantai 2 dikarenakan posisi pintu masuk hanya satu dan takut ada fitnah antar santri yang laki-laki dengan yang perempuan mengingat mereka masih masa puber. Apakah dibolehkan santri akhwat berada di saf yang kedua? Baik. Bismillah. Untuk posisi sholat di lantai kedua, insya Allah Ta'ala dibolehkan, ya dibolehkan. Jadi lantai kedua itu dianggap adalah ya saf yang paling belakang. Ya, jadi orang yang membuat saf di lantai yang kedua itu maka dianggap adalah saf yang paling belakang, demikian dari saf yang ada di lantai pertama. Jadi kalau di lantai pertama itu sudah penuh, maka lantai kedua itu adalah bagian dari saf yang paling belakang di saf yang pertama itu, demikian. Itu dianggap demikian ya. Jadi bukanlah dianggap saf yang paling terdepan, tidak demikian. Jadi insya Allah Ta'ala demikian cara memahaminya. Jadi lantai 2 itu dianggap adalah sambungan saf yang paling akhir di saf yang paling akhir dari lantai 1. Kita ulangi. Jadi lantai 2 itu merupakan saf yang paling terakhir ya dari saf-saf yang ada di lantai 1. Begitu seterusnya. Kalau di lantai 3 itu merupakan saf yang terakhir ya, itu dari saf-saf yang ada di lantai 2. Nah, seperti itu seterusnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, boleh kita mengingatkan kepada saudara kita tentang kebaikan kita dulu agar dia tidak menyepelekan kita karena kondisi finansial kita yang kurang, tapi tidak bermaksud membangkit atau mengungkit perbuatan kita. Menyampaikan di sini dengan bahasa yang baik dan berniat untuk sekedar teguran kecil ya saja. Ya, apakah dibolehkan Ustadz? Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sebaiknya tidak mengingatkan dengan cara seperti itu, ya. Tidak perlu kita untuk mengungkit kebaikan-kebaikan kita yang telah kita lakukan kepada pihak lain yang kita berusaha untuk mengingatnya, ya. Tidak perlu, ya, karena dikhawatirkan ini jatuh kepada bentuk mengungkit-ungkit kebaikan walaupun tidak diniatkan, karena bisa jadi nanti dia tersinggung atau hal yang lainnya, karena hati ini, ya, dia mudah berbolak-balik, ya. Hati ini bisa berbolak-balik, ya. Kata seorang ulama salaf dahulu, ya, ma'alajtu syai'an ashadda min niyati fa innaha tataqallabu alayya. Ya, tidak ada sesuatu yang paling berat aku kendalikan melainkan niatku, karena sesungguhnya dia berbolak-balik, ya, pada diriku, demikian. Karena hati itu memang dia berbolak-balik, demikian, ya. Maka sebaiknya jangan dengan cara demikian. Kita khawatir terkena dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian itu dengan al-manni wal adha, yaitu membangkit-bangkit, mengungkit-ungkit dan mengganggu, menyakiti, demikian. Jangan, ya. Nah, seperti itu. Lantas gimana solusinya, Ustaz? Ya, mintakan saja orang lain untuk apa? Untuk menasehati. Nah, seperti itu. Atau kita tetap memberikan nasihat kepada dia, ya, tidak boleh merendahkan, ya, seperti itu. Apalagi saudara yang lebih tua, ya, sampaikan saja hadis Rasulullah yang mengatakan, ya, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua, demikian, seperti itu. Tanpa kita menyebutkan kebaikan-kebaikan kita, demikian. Karena yang seperti ini dikhawatirkan ini akan membatalkan, ya, kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, adakah dalam Islam zakat pendapatan, dan jika ada, berapa yang harus dikeluarkan dan bagaimana cara menghitungnya? Yang kedua, adakah zakat harta? Jika ada, berapa yang harus dikeluarkan dan bagaimana cara menghitungnya? Apakah rumah kita, kendaraan kita ada zakatnya juga, Ustaz? Mohon penjelasannya. Baik. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada zakat profesi, yaitu penghasilan dari pendapatan atau penghasilan dari pekerjaan kita sebagai buruh, tidak ada, ya. Tidak ada. Di zaman Rasulullah dahulu SAW itu sudah ada buruh pekerja, ya. Seperti contohnya Rasulullah sendiri sebagai seorang khalifah, begitu juga ada gubernur di zaman Rasulullah, ada juga, ya, panglima perang, ya. Namun tidak dikabarkan, ya, bahwasanya ada zakat yang wajib dikeluarkan oleh mereka. Begitu juga di zaman kekhalifahan, ya, Khulafaur Rasyidin. Di sana lebih-lebih, ya, ada tunjangan khusus untuk gubernur. Kemudian begitu juga ada tunjangan khusus untuk khalifah. Ada juga demikian, ya, gaji untuk para pasukan-pasukan, demikian pula penjaga perbatasan dan seterusnya. Namun tidak didapatkan kabar adanya zakat yang wajib mereka keluarkan, demikian. Jadi sesungguhnya tidak ada. Bahkan ada petugas namanya penarik zakat, penarik jizyah, bahasa kita pajak, begitu, ya. Namun tidak ada zakat yang wajib untuk dibayarkan. Nah, seperti itu. Yang ada hanyalah, ya, zakat harta. Zakat harta itu ada tiga, yaitu zakat pertanian, ada zakat zakat emas dan perak, demikian pula ada zakat, ya,
peternakan, demikian. Nah, seperti itu. Yang banyak adalah zakat harta. Uang yang didapatkan dari gaji pekerjaan kita bila ditabungkan dalam setahun, ya, ternyata sudah sampai nisabnya. Ya, nisabnya kalau saya condong kepada nisab perak, itu sekitar 595 gram perak, kurang lebih sekitar ya 6 jutaan sekian, 6 juta kita katakannya. Kalau 1 gramnya adalah sekitar 10.000, ya. Maka kurang lebih 6 juta dan itu bertahan dalam 1 tahun. Jadi nisabnya sudah sampai, kemudian haulnya juga sudah sampai setahun. Maka itu ada zakatnya. Ada zakatnya. Jadi nisab, syarat pertama nisab, yaitu batas minimal harta yang wajib dizakati. Kemudian yang kedua adalah haul, itu bertahan 1 tahun, demikian. Maka bila sampai ya terpenuhi 2 syarat ini, maka wajib ketika itu untuk mengeluarkannya. Berapa? Sekitar ya 1/40 atau 2,5%-nya, demikian. Seperti itu, ya. Ini zakat yang biasa adalah emas dan perak, ya. Nah, kalau emas dan perak bagaimana? Kalau emas dia adalah sekitar 85 gram emas 24 karat, demikian. Itu nisabnya, syarat pertama. Ya. Kemudian bertahan 1 tahun, maka dikeluarkan 2,5% atau 1/40-nya, demikian. Bisa dikeluarkan emas, bisa juga dikeluarkan uang. Perak sama syaratnya, itu sampai nisabnya. Berapa nisabnya? 595 gram emas. 595 gram perak. Kemudian syarat yang kedua adalah sampai 1 tahun bertahan, ya. Maka jumlah berapapun kalau sudah lewat dengan ini, maka dia dikeluarkan 2,5% atau 1/40-nya, demikian, ya. Adapun kendaraan yang digunakan, kemudian rumah yang dipakai atau dihuni, maka tidak ada zakatnya. Kecuali kalau rumah itu dijual atau kendaraan itu jual, demikian. Maka baru ada zakatnya bila contohnya rumah tersebut ketika mulai diiklankan, begitu juga mobil diiklankan, kendaraan diiklankan. Nah, itu ternyata sampai 1 tahun baru dia laku, maka ada zakatnya. Tapi kalau kurang dari setahun, maka tidak ada zakatnya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, karena sudah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya, kita cukupkan saja. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kebenaran itu datang dari Allah SWT, maka ambillah. Adapun kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi, bisikan syaitan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Dan sebelum mengakhiri perjumpaan ini, kita memberikan motivasi untuk berdonasi. Mari kita berdonasi untuk membantu pembangunan Masjid Al-Muwahhidin, ya. Dan ini ada tahap satunya, itu pembangunan mushola sementara dan beberapa hal yang lainnya, dibutuhkan sekitar 4 miliar. Nah, silahkan bagi kaum muslimin sekalian yang memiliki kelebihan rezeki, silahkan ya, miliki peluang untuk memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, dan ini akan terus mengalir pahalanya tatkala dimanfaatkan dalam kondisi kita masih hidup atau telah meninggal dunia. Dan ketahui ya, sedikit apapun yang kita keluarkan untuk membangun rumah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan sebuah rumah di surga. Silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 71274855555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Silakan Anda melihat info lanjutan di layar kaca Anda ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita kembali lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.